Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa mayyazahu min ghairihi bil aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Salah satu wujud Rahman dan Rahim Allah itu adalah kita pada saat ini bisa bersama-sama hadir mengikuti ibadah salat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan seluruh amal soleh kita lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di awal waktu ini merupakan bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menjanjikan kalau kita terus bersyukur kepadanya akan menambahkan nikmat-nikmatnya lagi kepada kita semua. Sebaliknya kalau kita kufur, Allah mengancam kita dengan siksa yang pedih. Hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang kita semua patut untuk meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini masih dalam momen kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2023. Tentu kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi keinginan semua masyarakat, semua bangsa di dunia. Dalam Islam sesungguhnya kemerdekaan, terutama usaha atau perjuangan memerdekakan kehidupan manusia yang dalam kesesatan, dalam kemusyrikan dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya telah diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Hal itu diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kata Allah telah kami utus tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ani'budullah, supaya mau menyembah, beribadah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi tindakan yang melampaui batas. Itu disebut dengan at-taghut, menyembah selain Allah, at-taghut.
bertindak sewenang-wenang atau dan seterusnya. Nah, hadirin, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang kemudian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya para rasul itu. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, tetapi sebagian mereka juga ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, fanzuru, dan perhatikan, lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Hadirin rahimakumullah, kalau kita coba menengok ke belakang dua nabi sebelum Nabi Muhammad, luar biasa perjuangannya dalam menegakkan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya adalah nabi yang disebut sebagai bapak tauhid. Tantangannya luar biasa menghadapi rezim Namrud dan juga ayahnya sendiri yang getol menyembah berhala. Ibrahim diutus oleh Allah untuk meluruskan, memurnikan, mengajak umat agar bertauhid secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Maka tantangannya juga tidak kalah berat. Bahkan Nabi Musa pernah menjadi buronan Raja Fir'aun. Tapi sedikit demi sedikit baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa mampu memerdekakan masyarakat umat untuk terbebas dari belenggu kesyirikan atau kemusyrikan. Hadirin rahimakumullah, tidak kalah berat dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad diutus ketika masyarakat khususnya Arab saat itu yang sedang mengalami puncak kerusakan moral, tauhid, akhlak, ibadah, dan lain-lain. Kalau kita tengok sejarah luar biasa perjuangan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanatisme terjadi di mana-mana saat Nabi diutus, sehingga fanatisme kesukuan, sehingga sering sekali terjadi peperangan antar suku. Saat itu juga paganisme atau penyembahan berhala juga masih sangat kuat, sehingga banyak sekali berhala-berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah, dan itu menjadi perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan semuanya itu. Begitu juga penghinaan terhadap martabat perempuan terjadi luar biasa. Bahkan ada tradisi mengubur hidup bayi perempuan, mengubur hidup bayi yang hanya gara-gara berjenis kelamin perempuan. Saat itu perempuan dianggap sangat rendah oleh masyarakat jahiliyah Arab, sehingga kehadirannya tidak dinantikan. Nah, Islam hadir membawa perubahan, kemerdekaan yang luar biasa dahsyat dan cepat. Tentang perempuan misalnya, banyak tradisi-tradisi Arab yang diluruskan oleh Islam. Salah satunya misalnya soal pernikahan. Kalau sebelum Islam hadir, pernikahan itu tak terbatas. Seorang laki-laki bisa menikahi wanita berapa saja jumlahnya,
tergantung kemauan sang laki-laki. Tetapi Islam hadir membatasi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dibatasi menjadi 2, 3 atau 4 dan menuju monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil, maka cukuplah menikah itu satu. Sebelum Islam hadir, bukan hanya tak terbatas tapi juga diperlakukan semena-mena. Soal warisan juga demikian. Sebelum Islam hadir, tradisi pembagian warisan harta pusaka itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah Arab. Tetapi saat itu wanita atau perempuan tidak dibagi sama sekali. Islam hadir dengan membawa perubahan. Bagilah wanita itu meskipun cuma separuh dari bagian laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Dan seterusnya begitu juga proses tasyakuran atas kelahiran bayi. Masyarakat jahiliyah Arab kalau memiliki putra atau putri itu yang diselamatin, yang ditasyakuri hanyalah yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, maka ketika Islam hadir, akikahkanlah anak perempuanmu itu walau bisyatin, meskipun cuma 1 ekor kambing. Dan seterusnya, hadirin rahimakumullah, Islam telah membawa perubahan, telah memerdekakan kehidupan yang gelap, yang membelenggu, yang tidak demokratis, yang tidak menghargai persamaan derajat. Islam hadir, inna akramakum indallahi atqakum, persamaan derajat yang membedakan kita di mata Allah satu sama lain hanyalah ketakwaan kita. Seberapa baik, seberapa soleh kita, seberapa kita bertakwa kepada Allah, itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad hadir betul-betul dirasakan fungsi rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk membawa rahmat, kebaikan, perubahan kehidupan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, perjuangan itu pula lah yang sesungguhnya dilakukan oleh para tokoh, oleh para ulama, oleh segenap elemen bangsa untuk memerdekakan Republik Indonesia 78 tahun yang lalu. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak lain adalah supaya kita merdeka, supaya kita punya kebebasan, supaya kita bisa hidup tentram, aman dan nyaman. Dan usaha yang dilakukan dengan penuh pengorbanan itu, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah bisa memproklamirkan diri menjadi negara yang berdaulat, merdeka. Nah, hadirin rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai itu bisa kita sebut, misalnya mereka betul-betul mengedepankan ruhul jihad, ruh untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan dibarengi dengan ruhul ikhlas, ruh ikhlas, motivasi yang tinggi hanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bagi kehidupan ini. Maka ruhul ikhlas dan ruhul jihad ini harus menjadi ruh kita semua
di dalam mengisi kemerdekaan, terlebih kepada para pemimpin negeri ini, agar betul-betul memanfaatkan amanah kepemimpinannya untuk perjuangan memerdekakan bangsa kita dari berbagai bentuk keterbelakangan dan ketertinggalan. Kita masih punya PR besar untuk memerdekakan bangsa kita dari kemiskinan. Kita punya PR untuk memerdekakan bangsa kita dari keterbelakangan pendidikan, penguasaan teknologi, dan seterusnya. Oleh karena itu, jiwa ruhul jihad, berjuang berjihad di jalan Allah, itu adalah sebuah amal soleh yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ayul a'mali afdal?" Amalan-amalan apa yang mulia ya Rasul? Salah satu jawabannya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad berjuang di jalan Allah. Muhammadiyah misalnya adalah salah satu ormas yang selalu konsisten untuk melakukan jihad fi sabilillah, baik di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, walaupun belum maksimal di bidang ekonomi dan seterusnya. Yang berikutnya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari para pejuang kita adalah mereka membawa ruh dakwah, ruh semangat untuk selalu berdakwah, melakukan perbaikan kehidupan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini juga mestinya harus menjadi visi hidup kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan sekaligus itu menjadi kunci kita menuju kuntum khaira ummah, menuju ummah yang terbaik, yaitu umat yang selalu mengingatkan, selalu terjadi di dalamnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di segala lini kehidupan. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengambil para pejuang kita terdahulu, mereka betul-betul membawa jiwa pergerakan, ruhul harokah. Ini juga menjadi penting untuk menuju kesuksesan, maka kita harus bergerak. Al-hayatu harokah, hidup itu sendiri adalah sebuah pergerakan. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kita akan tertinggal dan bahkan akan digilas oleh zaman. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa makna kemerdekaan yang semestinya justru harus kita wujudkan dengan sungguh-sungguh bersama-sama untuk memainkan peran kita masing-masing. Bidang apapun kehidupan yang kita tekuni, itu kita manfaatkan untuk mengisi, memajukan bangsa Indonesia. Kemerdekaan tahun ini negara memasang tema terus melaju untuk Indonesia maju, dan itu sesungguhnya adalah tema yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah sejak berdiri dulu. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat, mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan bermunajat.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka as-sikhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.